Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ibu Bapak, saya ketika menghitung hari lagi, sepertinya rasanya tuh cepat banget ya. Kita udah ada di penghujung bulan Januari ya, hari-hari yang kita jalani begitu cepatnya. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang terus dapat menyelesaikan sepanjang tahun, sepanjang bulan demi bulan dari masa ke masa, untuk terus semakin hari semakin bersandar dan mengandalkan pada pimpinan Tuhan. Apapun yang diperhadapkan kepada kita, baik tantangan, masalah ataupun ancaman yang menghadang kita, Tuhan katakan bahwa Tuhan memahami setiap detail dari kita. Amin Ibu Bapak. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan memahami, kita punya Tuhan yang memahami setiap detail dari kita. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab Lukas yang ditulis oleh seorang yang berpendidikan ya tinggi, yaitu Dr. Lukas ya, maka saya menemukan beberapa keunikan ya dari kitab Lukas tersebut. Dan Lukas sendiri itu merangkum dari kitab Lukas itu menjadi 3 bagian besar. 3 bagian besar. Nah, bagian besar yang pertama, saya bilang itu adalah episode yang pertama ya. Episode yang pertama itu perjalanan awal dari Tuhan Yesus sampai dia harus berada di Galilea, bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, membawa mereka untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus. Dan di awal-awal perjalanan dari Yesus itu banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti air menjadi anggur, kemudian Yesus menyembuhkan orang-orang yang hampir mati. Itu awal-awal dari episode yang pertama. Kemudian episode yang kedua itu adalah sebuah pelayanan Yesus, di mana Yesus itu mau masuk ke akhir-akhir dari pelayanannya gitu ya. Sebelum dia masuk ke minggu-minggu pertama, di mana Yesus harus masuk ke Yerusalem untuk menggenapi rencana dari Bapa gitu ya. Nah, pasal yang ke-12 ini itu berada di babak yang kedua, yaitu perjalanan di mana Yesus mau mendekati akhir-akhir dari pelayanannya gitu ya. Pasal 21 dan 21 sampai selanjutnya itu minggu-minggu terakhir bagaimana Yesus harus ke Yerusalem, dia harus menggenapi rencana Bapa, dia harus disalibkan dan harus ada banyak hal yang terjadi. Pasal yang ke-12 ini saya melihat gitu ya, bagaimana ini ya Tuhan Yesus itu luar biasa sangat mengasihi murid-muridnya. Jadi sebelum Yesus masuk ke Yerusalem gitu ya, untuk menggenapi janji Bapa, untuk dia mengalami kematian disalibkan, Yesus membekali terlebih dahulu murid-muridnya. Dia sangat mengasihi sekali murid-muridnya. Jadi ketika Yesus tahu gitu bahwa dia akan mengakhiri pelayanannya, maka Tuhan Yesus itu enggak tinggalkan murid-muridnya begitu aja. Sepertinya tuh enggak ada pesan, enggak ada apa, tapi enggak. Tuhan Yesus sangat mengasihi, bahkan dia memberikan beberapa pesan, beberapa nasihat, beberapa pengajaran-pengajaran dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Jadi saya lihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi dengan pesan demi pesan. Tuhan katakan bahwa di dalam pasal 12 ini, Tuhan katakan bahwa murid-murid Yesus itu harus menentang yang namanya kemunafikan. Dan kemudian harus tetap memberitakan Injil, menyebarkan ajarannya, sekalipun ada ancaman dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang berusaha untuk mengancam, bahkan membunuh setiap mereka. Sebagai
seorang yang murid Yesus gitu ya. Saya percaya kalau diancam namanya sampai dibunuh itu ada rasa takut. Ada rasa mungkin kegalauan yang menekan mereka. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut terhadap ancaman apapun yang diperhadapkan kepada mereka. Termasuk ancaman apapun yang saat ini mungkin mengancam kita sehingga kita membuat kita bisa menjadi galau. Membuat kita merasa, aduh Tuhan tuh perhatikan enggak ya, peduli enggak sama saya. Kok rasanya saya sepertinya sendiri. Tuhan bilang, Tuhan sangat peduli sekali. Bahkan rambut di kepala kamu pun, aku tahu jumlahnya, terhitung jumlahnya. Jadi ancaman apapun yang diperhadapkan kepada kita, harusnya ketika Tuhan berkata jangan takut, harusnya kita membuat, aduh Tuhan benar, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata-kata, harusnya kita membuat kita jadi enggak galau. Kita harusnya semakin kagum kepada Tuhan, bahwa Tuhan sangat memperhatikan hal yang sekecil apapun yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Bahkan rambut rontok pun yang jatuh pun Tuhan izinkan sampai Tuhan sangat tahu. Nah inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, bahwa kita jangan takut terhadap ancaman apapun. Jika Tuhan begitu peduli pada salah satu bagian dari kehidupan kita yang kita anggap kurang penting, apalagi kehidupan kita. Seharusnya kita sadar bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Ibu Bapak bisa melihat ya apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala di YouTube channel kita gitu ya, bahwa hal apa yang seharusnya menyadarkan kita bahwa Tuhan memahami setiap detail dari kita. Ada dua yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Yang pertama adalah betapa kita berharga dalam pandangan Tuhan. Selayaknya tunjukkan penghargaan kita. Kemudian yang kedua, betapa detil Tuhan bekerja atas setiap bagian diri kita. Selayaknya kita kagum dan hidup tanpa kekhawatiran. Saya mau melanjutkan bahwa ketika kita memahami bahwa ada Tuhan yang memahami dengan detil diri kita, kita harus menyadari, poin yang pertama adalah menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu. Bahwa Tuhan Maha Tahu, omniscient. Nah, ayatnya itu diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-7. Yang ke-7. Ya, ini ayatnya. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah Ibu Bapak, kalau berbicara soal rambut gitu ya, ini topik yang menarik untuk dibicarakan ya. Mulai dari macam-macam rambut, ada yang keriting, ada yang ikal, ada yang apa, ada yang ombak, ada dengan gaya-gaya rambut, dengan perawatan-perawatan rambut. Semuanya itu merupakan satu hal yang menarik untuk dibicarakan. Bahkan di Alkitab pun dibicarakan tentang soal rambut Ibu Bapak. Coba ada yang tahu? Ya, anak Daud, Absalom Ibu Bapak. Ya, Absalom punya rambut panjang banget. Bahkan keterangan menjelaskan bahwa rambutnya itu kalau dipotong 1 tahun sekali itu di kiloannya itu hampir 5 kilo. Jadi kebayang gitu, rambutnya pasti indah gitu ya. Rambutnya itu pasti subur, pasti lebat gitu ya. Sesuatu hal yang menarik ketika membicarakan soal rambut. Tetapi ketika kita membicarakan soal disuruh menghitung rambut, Ibu Bapak, apa yang terbayang? Aduh, kayaknya banyak banget gitu. Aduh, kayaknya gak mungkin deh. Aduh, kayaknya membosankan. Membuat kita jadi, aduh enggak lah, malas gitu. Sekalipun manusia berusaha untuk berusaha untuk menghitung gitu ya jumlah
rambut di kepala kita. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya cuma prediksi, hanya perkiraan saja. Lain hal Ibu Bapak dengan Tuhan kita. Menunjukkan bahwa semuanya itu, bahwa manusia itu sangat terbatas. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada Tuhan yang sangat tahu jumlah rambut di kepala kita helai per helai, artinya itu Tuhan maha tahu. Tuhan sangat tahu, omniscient. Omni itu artinya semua. Dia sangat tahu, sangat detail sekali. Kalau Tuhan maha tahu, manusia kadang sok tahu Ibu Bapak. Kalau Tuhan maha tahu, manusia kadang sok lebih, merasa lebih hebat. Itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus terhadap kelakuan dari orang-orang Farisi pada waktu itu. Mereka merasa dirinya itu sok tahu lebih daripada orang-orang yang lain. Ketika melihat seorang janda miskin yang memasukkan uang ke kotak persembahan, mereka berkata, aku gak seperti dia, aku kasih lebih banyak. Itu menurut orang-orang Farisi, menurut ahli-ahli Taurat. Tetapi menurut Tuhan, bukan dari jumlahnya. Tuhan melihat bahwa persembahan janda ini lebih besar. Karena Tuhan tahu hatinya. Ahli-ahli Taurat gak bisa melihat dalam perkara ini. Gak bisa melihat. Kalau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berkata bahwa aku lebih baik dari mereka. Aku rajin berdoa. Aku rajin beribadah. Aku rajin datang doa pagi. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi merasa dirinya tuh lebih baik. Keberadaannya, lebih baik dirinya. Tetapi bagi Tuhan, soal keintiman, soal kedekatan, bukan soal seseorang datang pergi beribadah. Bukan seseorang seringnya dia datang ke persekutuan doa. Bukan. Tetapi kata Tuhan, hatinya nempel enggak di situ. Mungkin datang beribadah, tapi pikirannya bisa melayang-layang. Nah Ibu Bapak, seringkali hal-hal seperti kayak begini yang Tuhan kecam kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Bahkan Tuhan katakan, celakalah engkau, celakalah kau seperti kuburan yang dilabur putih luarnya. Tampilannya tuh baik, seperti teroris Ibu Bapak. Teroris kan kalau diinterogasi kan, oh iya menurut tetangga mereka punya kelakuan baik, ramah. Tetapi niatnya jahat, hatinya jahat, pikirannya jahat. Nah Tuhan mengecam kelakuan perbuatan dari orang-orang Farisi ini. Orang-orang yang munafik yang Tuhan katakan. Nah Ibu Bapak, ketika kita tahu ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan sangat tahu hati kita, diri kita, harusnya kita semakin mengecek diri kita. Semakin cek kondisi hati kita semuanya. Apakah saya sudah menyenangkan orang terdekat saya? Apakah saya sudah menyakiti pasangan saya? Atau apakah anak-anak dibuat berbahagia enggak dengan diri saya? Jadi Tuhan, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, maka kita harus semakin menyadari siapa diri kita. Kita harus semakin mengecek keberadaan hati kita. Dan di hadapan Tuhan semuanya Tuhan katakan terbuka. Gak ada yang disembunyikan. Coba kita lihat dulu ayat Lukas 12 ayat yang kedua. Lukas 12 ayat yang kedua. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah ini, Tuhan tahu siapa diri kita. Yang kedua, Tuhan tahu apa yang tersembunyi sekalipun. Mungkin Bapak Gembala atau Ibu Gembala gak akan pernah tahu dosa kita. Mungkin kita di hadapan mereka
teman-teman kita sepertinya rasanya tuh gak melakukan sebuah kejahatan. Tetapi Tuhan katakan, aku sangat tahu. Nah, seharusnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat tahu, harusnya kita semakin kita menjaga diri kita, semakin kita menjaga kekudusan kita, semakin kita memiliki rasa hormat, rasa takut dengan tidak hidup seenaknya. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang mudah sekali untuk rapuh, untuk menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa Tuhan pun adalah pemegang kendali kehidupan kita. Dia sangat tahu apa rancangan-rancangan kita untuk masa depan kita. Seharusnya kita semakin menyadari, Tuhan, aku harus semakin berserah kepada Tuhan. Aku harus semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Nah, Ibu Bapak, mari kita sama-sama baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ke-9. Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Ibu Bapak, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat tahu, bagian kita adalah kita harus semakin tahu apa sih yang menjadi keinginan Tuhan, mengejar hatinya Tuhan. Dan kita harus semakin mencari, semakin dekat pada sumber yang memberitahu jaminan di dalam kehidupan kita. Nah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan bahwa Tuhan katakan bahwa semuanya Tuhan singkapkan bagi setiap kita. Ketika kita datang mencari Tuhan, Tuhan katakan carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, hari-hari ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Ibu Bapak semuanya, tekanan apa atau ancaman apa, tetapi kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Datang kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya oleh kita. Amin. Kemudian yang kedua, hal apa yang harusnya menyadarkan bahwa kita menyadari bahwa Tuhan memahami kita secara detail di dalam kehidupan kita, adalah menyadari bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan. Coba Ibu Bapak sama-sama kita katakan bahwa saya disayang sama Tuhan. Saya disayang sama Tuhan. Dikatakan bahwa burung pipit pun yang hanya dijual 5 ekor itu 1 duit. Yang gak ada harganya. Yang panjangnya mungkin hanya 10-12 cm. Tetapi Tuhan pelihara. Tuhan pedulikan burung pipit. Yang hanya umurnya hanya sementara aja gitu ya. Tuhan perhatikan, Tuhan pedulikan apa yang menjadi kebutuhannya. Apalagi kita Ibu Bapak, kita adalah buatan Tuhan. Diciptakan segambar dan serupa, artinya Tuhan itu begitu menghargai diri kita, begitu Dia tuh sangat sayang kepada kita. Sampai apa? Apapun tidak bisa dibandingkan dengan yang namanya sebuah gambaran tentang burung pipit. Tuhan perhitungkan, Tuhan sangat mengasihi kita. Bagian kita adalah apa? Ketika kita tahu bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan dan kita adalah buatan Tuhan, bagian kita adalah kita mengejar apa yang mengejar kesempurnaan seperti Bapa. Mungkin kita enggak akan pernah bisa sempurna seperti Tuhan karena kesempurnaan adalah bagian Tuhan. Tetapi bagian kita adalah kita berusaha untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita latih terus menerus hari lepas hari. Dan jangan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku milik kesayangan-Mu.
Aku sayang sama Tuhan, tetapi tidak ada waktu untuk Tuhan. Coba ketika kita berkata sama pasangan kita, aku sayang sama kamu, tetapi sama sekali nggak ada waktu yang diberikan kepada pasangan kita. Apakah itu menunjukkan bahwa kita sayang kepada dia? Seberapa waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Seberapa waktu kita menjalin keintiman dengan Tuhan? Kalau Tuhan sudah membuktikan bahwa dia itu begitu sayangnya. Dengan Yohanes 3 ayat 16. Dia berikan nyawanya. Dia berikan seluruh kehidupannya. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau adalah milik kesayangan Tuhan, seharusnya kita menyadari, seharusnya kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang disayang oleh Tuhan. Jadi jangan sampai ketika Tuhan menyayangi kehidupan kita masih didapati nilai diri kita itu masih terlalu murah, terlalu rendah. Nah beberapa kali Ibu Bapak, saya sepertinya ada Tuhan memurnikan gitu ya, kemurnian, pengen ngetes gitu ya. Kemurnian hati saya kemurnian hati saya itu sampai di mana. Dan Tuhan pengen tunjukkan nih, nilai hidup kamu itu sampai segimana. Harga diri kamu itu sampai segimana gitu ya. Jadi seringkali saya diperhadapkan dengan orang-orang yang lalai gitu ya. Di dalam kerjaannya gitu ya. Waktu saya belanja gitu ya. Ini ada uang lebih gitu ya. Pertama saya kembaliin deh. Datang lagi berulang kali lagi, tapi ini jumlahnya rada besar. Mungkin di dalam pikiran saya bisa berkata, itu mah salahnya dia, salahnya pedagang tersebut. Saya kan beli 1 kilo, tapi saya kan beli 2 kilo, tapi dia nganggapnya cuma 1 kilo. Nah, Ibu Bapak, ketika kita menyadari, ketika saya menyadari bahwa saya adalah orang yang disayang oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, maka saya akan menunjukkan bahwa nilai saya itu sangat berharga. Dan saya tidak mau dianggap terlalu ringan, terlalu murah dengan dengan tidak mengembalikan, dengan tidak memberitahu pada pedagang tersebut, Pak ini ada jumlah Bapak salah kembalian dan saya kembalikan. Dan saya tahu ketika saya, Tuhan, nilai saya itu gak murahan, nilai saya itu gak bisa dibandingkan dengan uang yang jumlahnya seperti itu. Maka saya tunjukkan, maka saya nyatakan bahwa benar saya adalah pribadi yang benar-benar memiliki keserupaan dengan Kristus, dengan punya kejujuran. Ibu Bapak, 2 hal ini yang saya mau membagikan ketika kita datang, kita mengetahui bahwa kita memahami ada Tuhan yang tahu dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan jalan kehidupan kita, apapun yang diperhadapkan kepada kita, situasi atau tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Ingat bahwa Tuhan sangat tahu siapa diri kita dan kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi kesayangannya Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.